Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jamaah, para muridin, semoga kita senantiasa mendapatkan maunah, keberkahan, taufik dari Allah Ta'ala. Karenanya mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabih. Para salikin, para muridin rahimakumullah, kita mau menuntaskan bab tentang adab apa yang kita lakukan malam hari dan kehidupan sehari-hari. Satu di antaranya adalah agar kita memperbanyak dzikrul maut, memikirkan tentang saatnya kita akan mengalami kematian, karena kematian tidak ada sesuatu yang pasti kecuali pasti, karena itu akan kita mati. Karena itu pertanyaannya, apa yang sudah dan kita persiapkan saat dimana kita tidak tahu akan kita wafat. Karena itu kita harus siap siaga untuk menghadapi sesaat atau saat tertentu yang Allah akan memanggilnya. Untuk itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawla bima bi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaka law qaddarta khamsina sanatan fa innaka law, karena sesungguhnya kamu seandainya lam tuqaddiru dukhulil maut, kamu tidak mengira-ira kapan dukhulul maut alaika, kapan wafat itu menghampiri kita, bahtatan, dan itu akan datang secara tiba-tiba, disergap begitu saja, kita tidak tahu. Bal qadarta baqa, jangan kamu pernah punya perkiraan. Qadarta, oh saya kira-kira saya nanti usia 80, 90, 100. Jangan pernah punya pikiran seperti itu ya. Fit dunya, hidup di dunia ini, khamsina sanatin, saya masih 50 tahun lagi. Misalkan umurnya 30, memperkirakan saya masih 50 tahun lagi. Karena itu saya tidak usah memikirkan akhirat, nanti aja kalau sudah tua. Nah, siapa tahu umur itu, jangan-jangan bicara 30 tahun, 2 hari berikutnya wafat. Jadi kita jangan pernah memperkirakan kapan wafat itu akan datang. Tapi yang penting satu kata, kita siap-siap kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Wa alzamtahas sabru ala ta'atillah, dan kamu harus memaksa nafsumu dengan sabar ala ta'atillah, di dalam taat pada Allah. Kalau kita taat pada Allah, nafarat, artinya nafsu itu juga kalah.
Tapi kalau kita mengikuti nafsu, nafsu yang menang. Karena itu mencintai seseorang jangan karena nafsu. Nah, untuk dibunuh, tapi dengan mahabbah, dengan kolbunnya. Mencintai Allah juga karena kolbunnya. Beribadah juga jangan karena nafsu. Kalau nafsu, nanti pandangannya akan dilihat oleh orang. Jadi dengan demikian, aitilkan nafsa ayat jaza'at, artinya nafsu itu tidak kuat kalau kita akan sabar. Wasta'somtu, dan kita hendaknya nafsu itu kalau kita sabar dia akan kalau tidak sabar wasta'som wasta'sot, akan membangkang, ya, artinya dia akan menentang. Artinya nafsu setiap saat akan menentang kita, menentang untuk ibadah, menentang untuk taat, menentang untuk berbuat baik. Karena itu berbuat baik harus dibiasakan. Mempersiapkan mati itu harus setiap saat. Menentang siapa? Alaika, kepada kita. Karena apa? Di dalam diri manusia itu ada kolbun, ada nafsu, aklun wal jawarih. Akal tunduk kepada nafsu atau kepada kolbun. Yang benar al-kolbun kal malik. Hati itu yang harus diikuti, jangan nafsunya. Mencintai jangan karena nafsu, kira-kira kan gitu ya. Tapi harus semua itu karena hati nurani, ya. Li'annaka qad bu'tal maut, karena sesungguhnya kamu mengira-irakan masih jauh datangnya kematian. Itu nafsu, masih muda, hidup, hena, hedon, senang-senang. Kamu masih lama kok wafat kamu, katakan gitu kan? Kamu masih ranum, masih merekah. Kalau bunga itu anak-anak perempuan umur 40-an itu kan merekah, itu ya. Masih hebat, tidak. Laki juga gitu, masih gagah, kenceng, nggak bisa, ya, karena dia akan menyergap dirimu. Li'annaka qadarta bu'tal maut, karena jangan karena menyangka bahwa mati itu tidak menyergap, karena datangnya kematian itu bisa setiap saat. Fa'in fa'alta dzalik, lalu jika kamu melakukan hal itu, ay taklifan nafsika sabru ala taat, sehari-hari kita itu untuk taat, bekerja untuk taat pada Allah, karena itu diniatkan ibadah, cari rezeki, mendapatkan amanah XYZ. Ya kalau pegawai itu ya dari bawah sampai dirjen. Kalau pegawai BUMN ya dari anggota biasa sampai direktur. Nah, itu sudah puncak. Ya. Maka dengan demikian kamu melakukan itu, kamu akan jadi memuncaki asyukur walhamdu. Kalau orang sudah sehari-hari ibadah baik, ketika di puncak urusan dunia, maka menurut Imam Ghazali wa aqobatu syukrul walhamdu, maka tidak ada kata yang dirasakan oleh seseorang itu ya bersyukur, alhamdulillah, rezeki datang mengalir terus diberikan oleh Allah, tidak putus-putus, alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Kita adalah sabrun fit taat, kita sabar di dalam taat. Farihta indal maut farhan la akhiralahu, maka bergembiralah saat kematian. Ya, farihta, gembira kita saat Allah memanggil kita, setiap saat kita siap. Seseorang yang berthariqah sesungguhnya adalah menetapkan dirinya siap saat apapun dipanggil oleh Allah. Ya, indal maut farhan la akhiralahu, karena dengan kematian itu kita akan mendapatkan kegembiraan yang tiada akhir pada dirinya. Di barzah penuh dengan keindahan, mahsyar keindahan,
Siratal mustaqim, hisab keindahan. Karena kita akan memetik apa yang kita lakukan di dunia ini. Biru'yatika mahallaka fil jannah, dan kamu sedang dan akan diperlihatkan surga. Mengapa banyak orang alim, orang wali kalau wafat senyum? Karena itu sudah diperlihatkan surga. Karena amalannya sehari-hari sudah penuh dengan kebahagiaan seperti di surga. Ketika itu, ketika sedang naza, sedang diambil oleh Allah, itu biasanya senyum bagi orang-orang tertentu. Li'annaka qad ta'adatta lil akhirati bil ibadah wa tahdhibin nafsi. Karena sesungguhnya kamu mempersiapkan diri untuk akhirat dengan ibadah dan apa? Wa tahdhibin nafsi, dan mendidik nafsu itu. Nafsu, kalau saya ibadah jangan ganggu ya. Kalau urusan lapar kamu boleh ganggu, makan. Nah, itu nafsu, makan. Makan secukupnya. Orang itu sebutannya sedikit makan, bukan sedikit-dikit makan ya. Ya. Nah, itu ya. Wa in sawafta wa tasahalta ja'akal maut fi waqtin la tahtasibuhu. Wa in sawakat, jika kamu menunda-nunda berbuat taat, tidak mau membaca Quran, tidak mau sholat malam ya, terhadap ketaatan itu, bitaat fatasahalta, dan kamu menggampangkannya. Oh, masih sehat kok saya, nggak usah ibadah, nggak usah zikir, nggak usah bawa tasbih ngalor ngidul, nggak usah. Nah, saya masih kuat, nanti aja kalau sudah tua, menggampangkan seperti itu. Ja'akal maut, maka maut mendatangi kematianmu dengan baghtatan, dengan tiba-tiba, fi waqtin la tahsibuhu, dalam waktu yang tidak kamu mendukanya. Tahu-tahu terkelapar, dead, tidak sempat untuk mempersiapkan. Jadi sehari-hari kita harus diisi dengan zikrul maut. Caranya apa? Agar apa? Agar kita selalu berbuat baik. Semua pakai hati. Bekerja hati, bukan nafsu. Kalau nafsu nanti kita mendapatkannya dengan cara yang baik. Mencintai seseorang juga harus karena hati, bukan karena nafsu. Dengan cara itu kita menjadi indah. Bukan posesif yang harus menguasai, tidak. Mencintai adalah berkorban. Pengorbanan adalah puncak kebahagiaan. Ketika kita berkorban untuk orang banyak, ketika berkorban hari-hari kita untuk kepentingan akhirat, dan itu masyakoh, dan hidup kita itu menjadi masyakoh, berat, itulah puncak kebahagiaan. Puncak kebahagiaan adalah saat kita memberi tanpa meminta imbalan. Jadi begitu juga ibadah. Ibadah jangan minta imbalan dari Allah. Allah sudah tahu. Ya Bapak sekalian ya. Aila ta'rifu annal maut, engkau tidak akan pernah mengetahui annal maut, kapan maut ja'aka itu menghampirimu, fi dzalikal waqti, di dalam waktu-waktumu, enggak ada yang tahu. Fatahasarta, kalau sudah seperti itu kamu menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, tangguhkan kematianku ini. Saya akan fa asaddaqa, maka saya akan banyak sedekah. Sedekah kok nunggu arepe mati? Wa aku minas sholihin, dan saya akan menjadi orang soleh. Loh, soleh kok nunggu mau wafat? Nggak ada waktu. Karena itu kita akan menyesal. Tahassaru ilal li akhari, dengan penyesalan yang tiada akhirnya. Orang Jawa menyebut, orang Tulugang menyebut jatuh ruwa ngono aku wis melok torikoh ket dhisik. Kok wis renek waktu baru inget. Nyesel itu nggak ada yang di depan, nyesel itu di belakang.
Nah ya, tahassuran li akhiralahu, maka engkau akan menyesal yang tiada hentinya. Wa inda sabaha yuhmidul qaumul sura, dan ketika pagi hari suatu kaum pantas mendapatkan pujian, ya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari yang kita lakukan perjalanan-perjalanan kita malam hari itu. Dipuji oleh Allah kalau orang itu banyak melakukan riyadhah di malam hari. Wal muradu bidzalika ta'at fi dzalikal waqti, artinya kamu akan selalu taat setiap saat. Bapak sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wal ma'na annal ibadal ladzi istaghalu bil ibadati fil lail. Pengertiannya adalah bahwa para hamba yang mereka sibuk dengan ibadah malam hari, ini kan qiyamul lail sampai hari-hari kan, syarrat ibaduhum ilal hamdi. Sungguh jadilah ibadah-ibadahmu itu sebagai amalan yang nanti akan menjadi pujian dari Allah. Wa wajaduhu mahmudah, dan mereka mendapatkan ibadah-ibadah itu yang dapat diimbalan oleh Allah sebagai imbalan yang mahmudatan, juga yang terpuji itu. Kama an-nasainina fil lail, sebagaimana para pelaku perjalanan malam hari, soro sayruhum ilal hamdi, maka jadilah orang yang berjalan di malam hari itu adalah perjalanan yang terpuji. Isra Mi'raj siang atau malam? Malam. Orang mendapatkan keberkahan aina su'ali, mana yang bertanya dan minta kepadaku, aku beri. Mana yang minta ampun kepada saya ampunin. Mana yang berdoa kepadaku, saya kabulkan. Itu josnya malam hari. Topnya itu malam hari. Karena itu perjalanan malam hari itu adalah perjalanan untuk membuka hijab kita dengan Allah. Karena itu ini menjadi ibadah yang mendapatkan ilal hamdi wa wajaduha mahmudatan, dan kita akan mendapatkan balasan yang terpuji. Kama an-nasaira fil lail, sebagai orang yang perjalanan malam hari, sara sayuruhum ilal hamdi wa wajadu mahmudan indahum, maka dia akan mendapatkan perjalanan yang sangat luar biasa, yang sangat terpuji di sisinya, khalatas sabah, sehingga mereka paginya itu penuh dengan kegembiraan. Ya, apa ini? Diibaratkan li an-nasayra fil lail yatwil ardi, karena sejujurnya perjalanan malam hari itu seperti ilmu melipat bumi. Jarak kita dengan Allah lebih dekat. Wa nahnu aqrab min hablil warid. Enggak ada batas lagi. Dengan Allah aja dekat, apalagi bumi. Pengertiannya situ. Kita sudah membayangkan dunia pada umumnya dengan duduk di malam hari itu sudah melipat bumi. Perkataan kita menyebut Allah itu sama dengan mengelilingi bumi. Karena syari' ismudzat, cepatnya menyebut nama ismudzat itu lebih cepat dari kita mengitari bumi dan seisinya. Itu di dalam ilmu ma'rifat, ilmu thariqah. Karena itu betapa Bapak Ibu sekalian yang sehari-hari zikir, amal 11 itu ya, duduk, tawaruk, ya, kemudian adabnya kita pakai, wah itu insya Allah itu bisa menenangkan, karena kita menyebut Allah sama saja berkali-kali kita mengelilingi dan melipat bumi itu. Wa indal mauti ya'tika khairul yakin, dan di saat kematian akan datang kepadamu, akan datang khobarul yakin, khobarul bukan khairu tadi, maaf, khobarul yakin, yaitu kabar yang meyakinkan, ail wadhiha, yaitu sangat jelas. Apa? Ai fi annaka tafrahu bi husuli ridha rabbil alamin, engkau wafat dalam keadaan diridhoi oleh Allah.
Kekuatan apa lagi selain ridha Allah yang menjadikan kita, semua amal kita diterima oleh Allah, yang menjadikan kita masuk surga kalau tidak karena ridha Allah? Ridha Rabbil Alamin, ridhonya Allah yang maha penyeru sekalian alam. Au tahzanu biwujdani syuhtihi, atau kamu bersedih dengan sebab mendapatkan kemurkaannya. Pilih mana? Allah ridha, Allah suhud. Pilih mana? Kalau Allah ridha dengan kita, maka kita harus taat. Semua pakai hati, bekerja hati, memberi pakai hati, ngopeni keluarga dengan hati, mencintai karena hati, membantu karena hati. Itu namanya taat. Dan itu Allah menjadikan hamdu, Allah memuji kita. Dan kita akan mendapatkan apa yang dinamakan ridho Rabbil Alamin. Tapi sebaliknya kalau kita ngelirwakno, menyepelekan waktu, membiarkan waktu banyak terbuang, tidak zikir, tidak baca Quran dan sebagainya, ya tunggu biwujdanil suhti, yaitu kamu akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala ta'lamunna nabahu ba'dahin. Surat Hud ayat 88. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Quran setelah beberapa waktu lagi. Artinya kita setelah umur kita selesai, inqidha'il umrika, setelah habis umurmu baru kita ketahuan. Rapot itu adalah di akhir, Bapak sekalian. Rapot naik kelas itu kita terima di akhir, bukan di tengah-tengah kita tahu, tidak. Jadi yang penting bagaimana ngisi rapotnya, bukan mendapatkan rapot. Mendapatkan rapot itu sesuatu yang kita bahagia kalau kita sehari-hari memang mengisi dengan baik. Tapi kalau kita tidak mengisi dengan baik, gimana rapotnya tidak merah-merah? Nah, pasti merah. Tapi kalau baik, nilainya 8A, A+. Ya, kalau sarjana kira-kira ya IP-nya 3,6. Kalau S2 ya 3,7 lah, 3, ya biar kumlot lah. S3 ya moga-moga kalau S3 itu ya IP-nya 3,8 kumlot gitu ya. Jadi kumlotnya itu di akhir, tidak di depan. Kita mendapatkan rapot itu di belakang. Nah, karena itu bagaimana kita mengisi sehari-hari kita itu dengan nilai yang bagus, dengan amal hasanat yang semua kita lakukan bil qalbi, by heart, dengan hati, dengan nurani. Bapak sekalian, terakhir, wa idza arsatnaka, dan ketika kami telah menunjukkan kepadamu, ya ini arsa, ini arsatnaka, ini artinya yang memberi petunjuk. Arsa itu memberi petunjuk. Arsatnaka, orang yang memberi petunjuk. Dalam hal ini adalah wa idza arsatna, dan ketika kami telah menunjukkan kepadamu, aidzallalnaka, yakni menuntunmu, ila tardibul aurat, dengan menuntunmu kepada tertibnya aurat, wirid-wirid, fal nadzkur laka kafiyatan shalah, ya, dan kamu dituntun juga kepada sholat yang benar, wasaum wa adabiyah, dan adab-adabnya, fi faslaini, itu menjadi fasal, menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Sholatnya, wiridnya, ya, puasanya, tata krama, adab-adabnya itu harus kita perhatikan di dalam ibadah kita. Begitu juga kalau jadi imam, wal adabil imamah wal qudwah,
tata krama menjadi imam dan bermakmum itu juga harus dijaga di dalam sholat-sholat kita itu, sholat malam, qiyamul lail. Bapak Ibu sekalian lah, subhanallah ya, kalau kita lagi suluk itu kan indah ya. Jam 3 kita sudah liridhoillah, lisukrillah, lilfadlillah, sholat taubat, sholat tahajud ya, ditutup dengan tawajuhan. Oh enak banget. Jadi memang orang thariqah kalau lagi suluk itu ngangenin itu indahnya malam hari itu ya. Bapak sekalian, demikian kita sudah menyelesaikan tentang mengingat kematian di dalam keseharian kita, zikir-zikir malam dan sebagainya. Jadi adab dari mulai pagi sampai pagi hari sudah kita bahas di dalam kitab Maraqil Ubudiyah sebagai syarah dari Syekh Nawawi terhadap kitab Bidayatul Bidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kita semua sehingga kita hidayah itu menjadikan bagian dari kita orang-orang yang dekat dengan Allah. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.